Habis itu ada karyawan yang nggak digaji, nggak dikasih THR sama bonus, tapi itu udah kelar karena memang udah diselesaikan dengan dibayarkan gaji dan THR dan bonusnya. Tapi si karyawan ini bikin surat pernyataan minta maaf gitu, jadi kayak kesannya disuruh ya. Viral Tasya Atasya gak bayar gaji mantan karyawan dan ancam laporin ke polisi. Jadi gini, Tasya Atasya jadi sorotan lagi nih. Kali ini diduga gara-gara Tasya gak bayar gaji mantan karyawannya sesuai sama yang udah disepakati. Pembayaran gaji ini ditahan sih, kabarnya gara-gara mantan karyawan Tasya ini keluar dari tim dengan cara gak baik-baik nih. Ya, kejadian ini di-spill sama mantan karyawan tersebut lewat Instagram @ris_tavia. Unggahan itu pun ramai di Twitter gara-gara di-post sama beberapa akun. Awalnya sih, Ris Tavia jelasin gak lanjutin kontrak kerja sama Tasya. Terus dia milih buat gak masuk pas tanggal 17 Mei karena kontrak udah beres dan gak mau perpanjang. Tapi gajinya gak dibayar. Nah baru deh pas jam 1 pagi pihak Tasya ngehubungin Ris Tavia. Abis berdebat panjang, akhirnya gajinya sih udah dibayar. Walaupun awalnya mau dibayar secara berkala, tapi masalah ini keburu viral dan bikin pihak Tasya sempat mau laporin sang mantan karyawan loh. Ya untungnya permasalahan ini udah berakhir damai antara kedua belah pihak ya. Halo, ini aku Risti, aku yang kemarin membuat postingan soal statement gaji ditahan. Aku jujur benar-benar minta maaf banget atas kehilapan aku karena aku nggak cerita secara transparan di media sosial penyebab dari masalah yang sebenarnya. Aku tidak keluar dengan baik-baik karena aku tidak pamit dulu. Karena kan seperti itu, makanya pada saat itu gaji aku gak dikasih ke aku. Nah setelah keluar gak pamit itu, pihak Katashi udah nyuruh aku untuk ke rumah dan ambil gaji. Jadi maaf banget aku motong-motong cerita, padahal dari timnya Katashi udah nyuruh aku datang ke rumah untuk ambil gaji. Cuma aku yang gak datang. Nah setelah itu aku nggak datang, aku nggak menghubungi pihak ketiga yaitu suaminya ataupun Katashi, walaupun posisinya aku memang di follow oleh Katashi. Kita saling follow-followan dan aku pernah DM juga sama Katashi. Dan aku tidak menghubungi suaminya ataupun Katashi. Aku langsung upload ke media sosial soal potongan-potongan cerita tersebut tanpa menjelaskan dari sisi pihak Katashinya. Postingan tersebut jadi merugikan pihak Katashi. Aku merasa bersalah banget karena gak jujur dari awal. Nah setelah aku DM Katashi dan Katashinya juga langsung balas, langsung buru-buru diselesaikan masalah ini. Tapi aku malah memberikan informasi yang salah lagi, bilang bahwa Katashi mau mempolisikan aku, padahal Katashi sama sekali nggak bawa polisi, dan bahkan Katashi aja nungguin aku di rumahnya untuk menyelesaikan masalah itu. Itu juga aku post seperti itu karena dapat informasi yang ternyata informasinya juga salah. Aku pun udah ditunggu dari sore sama Katashi di rumahnya, tapi akunya memang nggak mau datang. Akhirnya alhamdulillah baru malam ini aku memutuskan datang ke rumah Katashi. Aku sadari 100% kesalahan aku untuk Katashi dan keluarga atas perbuatan aku yang jadi merugikan dan membuat stigma negatif. Maaf juga ke netizen yang udah jadi membuat kegaduhan ini. Aku salah karena memberikan informasi yang setengah-setengah, tidak secara full. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi dan semoga Katashi kedepannya bisa memaafkan dan lancar terus. Dan kondisinya aku juga udah meminta maaf sama Katashi dan Katashi pun udah welcome banget ke aku. Kita juga udah maaf-maafan, aku udah minta maaf ke Katashi dan kita juga udah salam-salaman, peluk-pelukan. Aku bener-bener makasih banget ke Katashi karena udah open banget untuk maafin aku, dan ini menjadikan pelajaran banget buat aku. Terima kasih. Semoga kejadian kayak gini gak dialamin sama pekerja dimanapun ya. Nih ya gengs, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Mbak itu benar, berarti ini dari gue ya, sisi branding nih, ada yang salah dengan penanganannya. Tasya ini kan ceritanya lagi mengalami krisis ya, kita bisa bilang ini krisis persona gitu, pembunuhan karakternya dia kalau misalnya dia tidak menghandle ini secara tepat. Hal yang timbul melalui klarifikasi tadi sebenarnya bukan membersihkan nama Tasya jadinya, tapi malah menimbulkan pertanyaan. Kenapa? Ini kayaknya ya, ini kalau gua gitu ya, melihat dari sisi masyarakat biasa begitu ya. Kalau memang benar ada orang yang difitnah sampai segitunya oleh si mantan karyawannya,
kayaknya baik banget gitu ya kalau misalnya diundang ke rumah gitu ya. Gue lihat tuh ada cuplikannya, diundang ke rumah, dipeluk, di apa kayak gitu. It's like too good to be true gitu loh. Dan ingat, posisi yang punya duit itu kan adalah Tashy, dan orang yang sudah memviralkan mengenai tidak digaji oleh Tashy ini adalah ya karyawan biasa gitu, yang tentunya membuat powernya dia itu jadi di bawahnya Tashy gitu. Orang-orang kan langsung bisa netting ya, mikir kalau oh ini orang mungkin nih tanda kutip ya, mungkin gue nggak tahu, mungkin diundang untuk misalnya ada perjanjian apa gitu. Walaupun misalnya ceritanya si Mbak ini benar dan apapun yang dilakukan itu benar, tapi kesan ya, apalagi dalam personal branding itu tuh penting banget gitu. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau aku jadi Tashy ya, yang aku lakukan adalah satu, aku sendiri yang melakukan klarifikasi. Kedua, aku akan mengumpulkan bukti-bukti begitu. Jadi itu akan jauh lebih bisa dipercaya dibandingkan mengundang si orang yang membuat kehebohan dengan Twitter tersebut begitu dan minta dia yang klarifikasi. Ini lagi-lagi ya, ini adalah blunder ketika ada seseorang yang dituduh melakukan sesuatu, tapi habis itu si orang yang menjadi whistleblower-nya itu diminta untuk dia yang klarifikasi gitu. Itu teknik yang sudah cukup old atau kuno menurut gua. Jadi untuk Tashy di kasus ini yang paling benar adalah kamu menunjukkan bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih valid, yang bisa membackup bahwa omongan si Mbak yang tadi klarifikasi itu benar adanya. Udah deh, kalau misalnya kayak gitu udah dilakukan, namanya Tashy pasti beres gitu sih. Ini menurut pendapat aku ya. Pantesannya aja gaji kamu ditahan. Kamu itu apa ya? Kalau mau speak up tuh mikir dulu. Kalau nggak tanya Mbak Google tuh 24 jam loh ya. Kalau nggak tanya temen lah, tanya temen, pasti punya temen. Kalau keluar nggak baik-baik itu rata-rata atau hampir semuanya emang gaji ditahan. Karena apa? Itu salah satu bukti pelajaran bagi kamu main keluar nggak ngabarin siapa-siapa. Yang kedua, rekan kerja itu pasti kerjanya akan lebih berat karena belum ada pengganti kamu. Coba kalau kamu ngomong baik-baik, gaji dikasih, tunjangan dari lain, ya lebih-lebih dapat pesangon. Lagi top trending di aplikasi sebelah burung biru yang ngebahas salah satu selebgram yang pernah berseteru sama saudara kembarnya. Kali ini yang bikin threadnya tuh salah satu mantan karyawannya. Di situ dia ngebuka attitude si Mbak Herme ini ke karyawan sama attitude dia di luaran. Jadi pernah dia maki-maki Satpam McD perkara anaknya tuh hampir keserempet mobil. Padahal si Mbak Herme sama suaminya emang lagi sibuk sendiri aja nggak ngeliatin anaknya. Abis itu ada mas-mas kuli yang dimaki sama dia karena waktu itu kondisinya dia lagi renovasi rumahnya si Mbak Herme ini ya. Jadi kan si mas kuli ini bau Katy Perry ya, Katy Yao ya, dimaki lah dia. Padahal kita tahu namanya juga kulai, udah pasti bawang say bau ya kan. Namanya juga kerja pakai tenaga deh. Habis itu ada karyawan yang nggak digaji, nggak dikasih THR sama bonus, tapi itu udah kelar karena memang udah diselesaikan dengan dibayarkan gaji dan THR dan bonusnya. Tapi si karyawan ini bikin surat pernyataan minta maaf gitu, jadi kayak kesannya disuruh ya. Terus tim yang pernah ikut mereka ke Dubai itu cerita bahwa sepanjang di Dubai mereka cuma makan mie instan. Sampai begitu balik ke Indo kayak trauma gitu ngeliat mie instan. Dan yang terakhir ada handphone karyawan yang dihancurin perkara mereka nyimpen voice note si Mbak Herme lagi maki-maki di Mekah. Terus ada foto pas dayang-dayangnya karyawan-karyawan itu lagi makan sisaan bosnya. Kenapa dia bisa tahu isi chatnya? Karena waktu itu si suami ini minjem laptop si karyawannya, dan di karyawannya itu ada WhatsApp-nya si karyawan ini, dan dia nggak sengaja ngebaca, nggak tahu sengaja apa enggak, dia ngebaca pokoknya isi keluhan karyawan dan karyawan lainnya. Ya kita tunggu aja. Biasanya kan setelah ini klarifikasi berjilid-jilid ya, ngalah-ngalahin episodenya Cinta Fitri. Jadi kita lihat aja endingnya gimana.
Guys, kalian mau tau nggak kalau misalkan Tasya ini lagi rame banget di Twitter dan juga di TikTok. Jadi ada seseorang yang foto asistennya bawa belanjaan banyak banget, sedangkan Tasya dan suaminya itu nggak bawa belanjaan sama sekali. Nah, ramai banget dari netizen tuh yang berpikir kalau misalkan Tasya dan suaminya itu tidak memanusiakan si asisten ini karena bawa belanjaan yang banyak banget. Nah, sebelumnya juga Tasya pernah ada masalah dengan karyawannya, yang karyawannya ini berkoar-koar di media sosial ya kalau misalkan dia ini nggak digaji 2 bulan, tetapi masalah itu sudah selesai. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu adalah asisten ini membawa belanjaan tuh banyak banget. Dan netizen tuh berpikir kok tega sih gitu asistennya bawa belanjaan sebanyak ini. Nah, yang jadi pertanyaan gue lah, kan emang itu kerjaannya ya. Gue tahu sih emang belanja banyak gini, cuman ya namanya orang dibayar ya, dibayar lo kerja ya. Capek-capeknya orang kerja itu masih capek jadi pengangguran saya, masih capeknya nggak punya duit gitu loh. Jadi ya menurut gue wajar gitu. Kalau lu nggak mau kerja kayak gini ya lu jangan jadi asisten gitu ya. Yang kerja di kantoran aja juga sama melayani masyarakat, yang kerja di pemerintahan aja juga sama kan. Bedanya job desk aja, yang kerja di pemerintahan aja melayani masyarakat. Kalau misalkan jadi asisten yang melayani langsung bosnya. Ya intinya nih asisten dibayar kan, digaji kan, pakai duit kan, nggak kerja rodi kan, intinya kan dibayar ya. Ya masih mending ini dia ngangkat-ngangkat barang branded ya, kuli bangunan ya, ngangkat-ngangkat semen, ngangkat-ngangkat batu ya kan, dia tetap aja bersyukur gitu ya. Ya tergantung aja sudut pandang dari seseorang itu nilainya seperti apa. Kalau misalkan kerjanya job desk-nya seperti itu ya jalanin aja gitu. Kalau nggak mau kerja kayak gini, nggak mau kerja jadi asisten ya jangan jadi asisten gitu ya, jadi SPG aja atau yang lain. Nah, kecuali lu udah kerja kayak gini terus lu kagak digaji, nah baru dah ya tidak memanusiakan manusia lah. Kalau misalkan ngangkat-ngangkat barang kayak gini tapi dibayar ya ibaratnya impas ya kan, dia memang nyuruh orang untuk bawa belanjaan jadi asisten ya dibayar ya. Kalau nggak dibayar baru lah lu tidak memanusiakan manusia gitu. Jadi namanya orang kerja ya pasti capek ya, bedanya sudut pandang aja mungkin. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana? Komen di bawah ya. Viral foto asisten wanita diduga dari selebgram Tasya bawa banyak belanjaan tuai pro kontra. Kalau menurut gue sih masih sah-sah aja guys ya, karena kan dia kerja, emang mungkin begitu, dia dibawa untuk bantuin bawain. Lagian itu kan tasnya besar, jadi pasti bawanya dia di sini nih. Kalau ditenteng gitu kan pasti bakal kayak tegeret-geret gitu kan. Lagian dia alhamdulillah dapat kerjaan, daripada nganggur di rumah. Positif aja lah guys ya.